Kita kemukakan beberapa dalilnya. Sekarang kita bicara tentang akhlak mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak beliau kecil sampai beliau remaja sampai beliau dewasa, ketika beliau berada di Mekah, orang-orang Mekah yang dihadapi oleh Nabi Muhammad, mereka sudah pandai membaca sebagian, mereka sudah pandai menulis sebagian, mereka sudah pandai berhitung sebagian, mereka sudah pandai berdagang, mereka sudah pandai bercocok tanam, mereka sudah pandai berdagang dan segala macamnya. Mereka punya budaya. Bukan berarti mereka bodoh, tidak. Apa buktinya orang Mekah itu pandai menulis? Apa buktinya orang Mekah itu pandai membaca? Sebagian syair itu mereka pertandingkan syair-syair mereka itu di pasar Ukas. Begitu dalam buku yang dikarang oleh buku yang berjudul Hayati Muhammad dan Haikal, kata pengantarnya Profesor Hamka. Mereka yang pandai membaca, sudah ada pandai menulis. Syair-syair mereka itu ditulis, dipertandingkan di pasar Ukas. Syair yang mendapatkan juara digantungkan di dinding Ka'bah ketika itu. Artinya itu adalah sebuah sinyal bahwa sudah ada di antara mereka yang pandai membaca, pandai menulis. Sebagian mereka sudah pandai berdagang. Perdagangan orang-orang Mekah itu bukan perdagangan kaleng-kalengan. Mereka berdagang go internasional. Bayangkan Nabi pernah dibawa berdagang oleh pamannya dari Mekah ke Syam. Palestina, Syria adalah Syam. Berapa jauhnya itu Mekah melintasi Mesir, Mesir terus dia ke Palestina atau Syria, Syam. Jauh itu. Itu perdagangan luar biasa. Bukan bodoh mereka. Mereka luas. Berternak, ontanya banyak, biri-birinya banyak, mereka punya kuda. Lalu apa yang Nabi? Akhlak. Innama bu'itsni maka aku diutus oleh Allah adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Kalau baca mereka sudah pandai membaca, menulis mereka sudah pandai menulis, berdagang berternak mereka sudah pandai. Tetapi Nabi memperbaiki akhlak. Bagaimana akhlak mereka ketika itu? Perempuan yang hidup, perempuan yang lahir dikuburkan hidup-hidup. Ya, di rumah persalinan. Begitu ada perempuan yang mengandung, lalu digali tanah, mereka melahirkan di lubang itu. Kalau anaknya perempuan, langsung diinjak masuk ke dalam tanah, dikuburkan hidup-hidup. Umar bin Khattab pernah menguburkan anak perempuan yang hidup-hidup ketika dia masih kafir. Itu buktinya. Begitu tidak berharganya perempuan ketika itu, dianggap seperti sampah perempuan ketika itu, tidak berguna. Kalau dapat anak perempuan, malu, aib kalau dapat anak perempuan. Begitu akhlak bobrok ketika itu. Tetapi dengan kehadiran Nabi Muhammad diperbaiki akhlak itu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Diangkat derajat kaum perempuan, diperbaiki akhlak, sehingga tidak boleh lagi menguburkan anak perempuan. Diangkat derajat kaum perempuan. Kepada siapa aku berbakti ya Rasulullah, ummuka. Kepada siapa aku berbakti Rasulullah, ummuka. Kepada siapa aku Rasulullah, ummuka. Lalu kepada siapa aku lagi berbakti Rasulullah, abuka, bapakmu. Perempuan 3 kali, bapak sekali. Diangkat, diperbaiki akhlak. Yang kaya menindas yang miskin, yang kuat menindas yang lemah. Itu akhlak ketika itu diperbaiki Nabi. Tak boleh lagi bahwa di antara manusia itu sama. Yang membedakan adalah takwa.
bedanya. Kaya, miskin, pejabat, tidak pejabat, sama saja. Yang membedakan adalah takwa. Diperbaiki akhlak. Ketika itu ada perbudakan, manusia boleh diperjualbelikan. Ketika itu diperjualbelikan. Bayangkan, bukan cabai saja diperjualbelikan, bukan hanya onta diperjualbelikan, manusia diperjualbelikan ketika itu. Tetapi Nabi Muhammad perbaiki akhlak itu. Judi, oh merajalela. Minuman keras seperti minum kopi dan teh saja. Mereka mabuk. Kalau mereka mabuk, bukan hanya minum mereka, tapi mereka mandikan arak itu ke tubuhnya. Luar biasa. Kalau sudah mabuk, pikiran tidak berpikir secara normal, bisa melakukan apa saja, tidak ada lagi rasa malu. Orang ketika sudah mabuk kadang-kadang buka baju dan segala macamnya. Dalam Islam, mabuk itu adalah pangkal daripada segala dosa. Judi merajalela. Begitulah akhlak ketika itu. Mereka pandai baca, pandai menulis, pandai berdagang, pandai berternak, pandai berdagang. Tapi akhlak rusak, maka dikatakan kaum jahiliyah. Sekarang jika ada juga sedemikian, lebih hebat lagi sekarang. Banyak yang hebat, banyak profesor, banyak doktor, banyak yang bergelar. Tetapi di luar sana kaum muslimin, mereka melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Korupsinya sekian triliun, sekian miliar. Jahiliyah. Rasulullah memperbaiki ini. Akhlak mulia. Disitulah letak harga diri manusia, value. Disitulah letak nilai manusia. Dan ini diperbaiki Rasulullah. Kaitannya kaum muslimin antara silaturahmi dan akhlak mulia di era digital yang serba instan ini. Islam sejak kehadirannya dibawa oleh Nabi Muhammad sampai pada masa Khulafaur Rasyidin, sampai kepada Bani Umayyah, sampai pada Bani Abbasiyah, sampai kepada Turki Utsmani, itu zaman, perkembangan zaman cocok dengan Islam. Likulli zaman wa makan. Islam tu cocok dengan setiap zaman, Islam tu cocok dengan setiap tempat, di mana apapun dan apapun Islam cocok. Tempatnya apa saja, mau di Asia, mau di Eropa, mau di timur, mau di barat, mau utara, mau selatan, Islam cocok di setiap tempat sesuai ajaran Islam tersebut. Zaman apapun zamannya, mau milenial, mau era digital, sesudah ini apalagi eranya, Islam cocok. Apapun teknologinya cocok. Maka disinilah peranan agama, disinilah peranan agama Islam. Bagaimana mendampingi teknologi tersebut? Agar apa? Agar tidak tergerus nilai-nilai akhlak, agar tidak tergerus silaturahmi di antara kita. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan hadirnya kita di era digital, dengan kehadiran teknologi, tentu harus disikapi dengan bijak. Agar apa? Agar silaturahmi di antara kita tidak rusak. Maka sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang merusak silaturahmi di antara kita. Ketika teknologi itu tidak dipergunakan secara bijak, penyebaran berita-berita hoax yang kadang merusak silaturahmi kita, yang kadang merusak akhlak. Ketika berita itu tidak diteliti dengan baik. Padahal dalam Al-Quran telah dikatakan, in ja'akum binaba'in fatabayyanu. Apabila telah datang suatu berita kepada kamu, tabayyun, teliti, betul apa tidak, benar apa tidak. Dalam hal ini ilmu hadislah rekayasa. Dalam hal ini ilmu hadislah bintangnya.
Kenapa? Dalam ilmu hadis suatu berita itu berteliti dua arah, sanadnya diteliti, matanya juga teliti. Siapa yang membawa berita? Siapa orangnya? Maka secara hadis sahih itu adalah dilihat dulu al-adalah namanya, keadilan seseorang itu, dia jujur atau tidak. Nah, ketika dia tidak jujur, kazib, maka hadisnya bisa lemah. Sedang jamaah, orang yang patuh kepada Al-Quran, orang yang tunduk kepada ajaran Islam, yang mau mengamalkan Al-Quran, ketika datang berita di medsos, fatabayyanu, dia tabayun dulu. Betapa banyaknya berita-berita bohong berseliweran, banyak sekali. Bahkan hadis-hadis dhaif pun banyak berkeliaran, banyak. Maka menuntut ilmu kaum muslimin dan kaum muslimat melalui media sosial dengan menuntut ilmu langsung kepada guru yang bersangkutan, itu lebih baik kepada guru yang bersangkutan. Kenapa? Kita bisa bertanya kepada guru yang bersangkutan tempat kita menuntut ilmu, ada referensinya, punya sanad. Sedang jamaah, fatabayyanu, kata Al-Quran, in ja'akum binaba'in fatabayyanu, apabila datang suatu berita kepada kamu, lalu Al-Quran mengatakan periksalah berita tersebut. Agar apa? Agar tidak merusak silaturahim, agar tidak terseret kita kepada perbuatan yang tercela, yaitunya akhlak yang masmumah, akhlak yang tercela. Sedang jamaah yang dimuliakan Allah, bohong, berita-berita bohong. Mudahnya umat di Indonesia, mudahnya masyarakat di Indonesia dibohongi oleh berita-berita yang tidak valid. Kadang sering juga kita tertipu dengan calon-calon pejabat-pejabat yang juga suka membohongi kita, suka membohongi. Akhirnya masyarakat tertipu dan dia naik. Inilah ujaran kebencian juga banyak. Ketika teknologi tidak disikapi dengan bijak, banyaknya ujaran-ujaran kebencian, ujaran-ujaran kebencian tersebut. Sidang jemaah, dan itu menimbulkan fitnah, dan itu menimbulkan ghibah, dan itu merusak silaturahim di antara kita, silaturahmi di antara kita. Sidang jemaah, padahal telah disampaikan dalam Al-Quran agar berbaik sangka. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz zonni, hai orang-orang beriman, jauhilah olehmu buruk sangka. Bahwa ajaran Islam melarang untuk berburuk sangka, mengumpat, mencaci, memaki, menghina, menfitnah, dan ini harus dikedepankan. Kadang itu berseliweran di media sosial. Apakah itu ujaran kebencian, apakah itu fitnah, apakah itu ghibah. Sedang jemaah, namun ketika ada filter, ketika kita punya saringan, kita amalkan Al-Quran fatabayyan, tabayun terhadap apa yang beredar tersebut, maka silaturahmi kita akan terjaga dengan baik dan akhlak kita akan terjaga dengan baik. Islam tidak anti pada teknologi. Seperti kita sampaikan tadi, cocok Islam itu dengan setiap apapun zamannya, tidak anti. Dan ketika betul-betul dijalankan agama itu dengan baik, sekali lagi, apapun zamannya itu bisa kita lalui dengan baik, karena patron dasarnya sudah ada dalam Al-Quran. Kerangka dasarnya telah diberikan dalam Al-Quran dan ajaran Islam. Al-Quran, Islam melarang mencaci, memaki, menghina, menfitnah, mengadu domba melalui media sosial. Kadang itu ada bertebaran itu, kaum muslimin adu domba, berita bohong, ujaran kebencian dan segala macamnya. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, memang
bijak dalam pergunakan teknologi ini sangat dituntut sekali. Dasarnya selalu kita berpedoman kepada Al-Quran. Insya Allah dijamin tidak akan sesat. Nabi mengatakan, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan kepadamu dua pusaka, kata Nabi. Nabi tidak meninggalkan emas, intan, berlian, perak, segala macam kepada kita, tidak. Tapi Nabi mengatakan, aku tinggalkan kepadamu dua pusaka. Jika kamu berpegang teguh kepada dua pusaka ini, di era digital ini, di era milenial ini, dan apapun eranya, kalau kamu berpegang teguh kepada yang dua ini, kata Nabi, Nabi menjamin kita tidak akan tersesat. Tidak akan tersesat. Itu jaminan Nabi. Apakah itu dua pusaka tersebut? Kitab Allah, Al-Quran, wa sunnah Rasul. Sunnah Rasulullah, hadis-hadis Nabi menjadi pegangan bagi kita. Nabi jamin kita tidak akan tersesat. Lan tudillu abadah, selama-lamanya tidak akan tersesat. Tapi ini Al-Quran. Lalu Al-Quran mengatakan tabayanu, tabayun ketika menerima berita hoax. Tidak ada ujaran kebencian sebagaimana Al-Quran yang ditinggalkan oleh Nabi tersebut, yang melarang mencaci, memaki, menghina, mengadu domba. Nabi jamin kita tidak akan tersesat. Sedang jemaah yang dimuliakan. Satu, yang kedua, di samping bijak dalam berteknologi, maka kita menjaga lisan dan tulisan. Karena era digital ini, hobi orang menulis, hobi orang membaca. Dengan menjaga lisan dan tulisan di media sosial, insya Allah kita aman. Insya Allah kita aman. Karena dalam ajaran Islam kaum muslimin, kita pun memang dianjurkan untuk menjaga lisan, termasuk tulisan tangan. Sedang jemaah yang dimuliakan, inna syam'a wal basara wal fuada kana mas'ula. Sesungguhnya pendengaranmu, sesungguhnya penglihatanmu, sesungguhnya fuada, hatimu, itu mewakili semuanya. Sesungguhnya tanganmu, pikiranmu, matamu akan Allah minta pertanggungjawaban di akhirat nanti. Kana mas'ula, Allah akan minta pertanggungjawaban di akhirat. Sidik jari, Al-Quran berbicara tentang sidik jari. Pasal Nabi Muhammad diteliti oleh orang beberapa tahun yang telah berlalu. Tentu orang mempergunakan sidik jari di era digital ini, menulis di media sosial, menggunakan layar berselancar di layar, menggunakan jarinya. Allah akan minta pertanggungjawaban nanti. Sidik jari, Al-Quran juga berbicara tentang sidik jari, dan itu akan menjadi saksi di akhirat tentang apa yang dia share, tentang apa yang dia komen, tentang apa yang dia tulis. Akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Inna syam'a wal basara wal fu'ad, sesungguhnya pendengaranmu, sesungguhnya penglihatanmu, sesungguhnya hatimu, pikiranmu, tanganmu akan diminta oleh Allah pertanggungjawaban nanti. Di mana itu? Di pengadilan Allah. Wa wadu al mizan, di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dua. Yang ketiga, yang terakhir, kaum muslimin, di era digital ini, di samping kita bijak dalam pergunakan teknologi, berpedoman kepada Al-Quran agar kita tidak tersesat, menjaga lisan. Yang ketiga, menjaga tontonan dan bacaan kepada yang bermanfaat. Menjaga bacaan hal-hal yang bermanfaat. Senang jamaah yang dimuliakan. Dan pikiran tersebut akan melahirkan tindakan. Anak-anak kecil yang suka menonton film-film berkelahi itu, selesai dia menonton film berkelahi tersebut, katakan film boboiboy, nanti dia akan tinju adiknya, dia akan berkelahi dengan adiknya, kakaknya. Karena apa yang dilihatnya itu mempengaruhi pikirannya dan melahirkan sebuah tindakan. Remaja yang suka main game, dalam game itu ada tembak-tembakan, ada tinju-tinjuan, maka dia akan berkeliaran di luar kejar-kejaran seperti game yang dia lihat tersebut. Profesor Dr. Zakia Derajat, ahli psikologi Islam, beliau katakan bahwa
apa yang dilihat, apa yang didengar itu akan mempengaruhi jiwa seseorang. Beliau ahli psikologi, Profesor Dr. Zaki Derajat. Maka anak yang berkelahi kelehi yang tawuran tersebut, salah satu faktornya adalah karena game online tersebut. Itu adalah sebuah hasil penelitian juga, kaum muslimin. Nah, ini dia bijak dalam apa yang ditonton, bijak tentang apa yang dibaca. Seseorang yang sering mendengarkan berita-berita hoax, dan itu akan mempengaruhi pikiran dan akan mempengaruhi sikapnya. Berita itu nanti akan dibicarakan dengan teman-temannya sampai ke relung-relung tempat saf-saf selesai dia sholat, bisa sampai ke ruangan masjid dia akan bicarakan itu, dan itu mempengaruhi pola pikirnya, mempengaruhi sikapnya. Sekali lagi kaum muslimin, penutup kajian kita ini kita tekankan sekali lagi hadis Nabi yang mengatakan, tufikum amroini, aku tinggalkan kepadamu dua pusaka, kalau kamu berpedoman kepada keduanya itu, kata Nabi, lantudillu, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, walaupun kamu berada di era digital, insya Allah kita tidak akan tersesat. Nabi telah camkan itu. Semoga apa yang kita sampaikan pada subuh kali ini berfaedah hendaknya, bermanfaat hendaknya, terutama sekali bagi kami menyampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan ini menjadi pedoman dalam kehidupan kita, agar kita tidak tersesat hidup di dunia ini, dan kita insya Allah tidak tersesat pula di akhirat, berkumpul kita bersama-sama dalam surga kelak nanti hendaknya. Alamin. Demikian, Allahumma muwaffiq thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Ustadz yang telah menyampaikan tausiahnya kepada kita, sehingga kita bisa mengambil beberapa poin penting seperti bagaimana memanfaatkan media digital untuk meningkatkan silaturahmi, dan juga bagaimana kita mengimplementasikan mulia di tengah gempuran era digital. Semoga kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai yang bermanfaat pada kajian subuh mubarak pada pagi hari ini. Selanjutnya yakni sambutan Rektor Universitas Padang kepada Bapak Insinyur Krisma Dinata STMT PhD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kepada Nabi dengan mengucapkan sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita muliakan Ustaz kita yang akan tausiah kepada kita bersama, yaitu Ustaz Dr. Budi Santoso MA. Terima kasih Ustaz ceramahnya rohaninya untuk kita semua. Dan kemudian yang kami hormati Ketua MWA, Sekretaris dan anggota, kemudian Senat, Ketua dan Sekretaris beserta anggota, mungkin yang hadir di sini maupun di Zoom meeting, kemudian pimpinan Universitas Negeri Padang, mulai dari Wakil Rektor, Sekretaris Universitas, Senior Eksekutif, para dekan, ada dekan mana tadi, dekan ekonomi ada, dekan FIS ada ya, dekan FBS, dekan mana lagi, dekan MIPA, dekan mana lagi, dekan FT, dekan FPP mana yang diwakili ya, Kasmita, kemudian dekan FIK ada, dekan FIP hadir, dekan sekolah vokasi hadir, kemudian para wakil dekan. Khususnya terima kasih kepada
dekan dan jajaran wakil dekan dan pimpinan dari Fakultas Pariwisata dan Perhotelan yang menjadi host pada hari ini yang telah menyelenggarakan. Kemudian semua wakil dekan, pimpinan direktorat ya yang hadir, ada Direktorat Kemahasiswaan, ada lagi Direktur Perencanaan yang nampak. Ya, Direktur Akademik ada. Kemudian Ketua Lembaga dan Kepala UPT dan semua pimpinan Universitas Negeri Padang. Kemudian yang sangat kita cintai adik-adik mahasiswa yang hadir khususnya dari Fakultas Pariwisata dan Perhotelan. Kemudian yang semua pimpinan, dosen, jamaah ya, baik yang hadir di sini maupun yang hadir di Zoom meeting. Mudah-mudahan kita semua diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menarik apa yang disampaikan Ustaz tadi, yaitu bagaimana kita menjalin silaturahim dan berakhlak mulia di era digital ini. Silaturahim ini penting ya. Karena negara kita silaturahim bertemu dengan seseorang, bercengkrama ya. Ada banyak hal katanya akan memurahkan rezeki. Karena apa? Mungkin kita memudahkan komunikasi kita, bertemu, banyak hal yang bisa kita bincangkan, banyak hal yang bisa kita selesaikan. Dan juga kepada mahasiswa dan kita sendiri, kita sampai pada posisi ini, kita sampai punya ilmu ini karena ini berkat para guru-guru kita. Jadi komunikasi kita, silaturahmi kita dengan guru-guru kita pun juga perlu kita rajut. Maupun kita yang sudah sarjana, sudah doktor, sudah profesor, kita sampai pada posisi ini juga karena berkat guru-guru kita. Jadi kalau ada kesempatan mungkin tidak bisa bertemu, ya mungkin dengan alat digital inilah kita berkomunikasi dengan mereka. Nah ini perlu kita jalin semua, karena apa ya? Dengan kita menghormati dari para guru-guru kita, ini perlu kita jaga juga. Kemudian juga dengar dan membaca sebuah hadis mengatakan kita juga perlu menjalin silaturahmi kepada kolega dari orang kita, keluarga kita atau kolega dari orang tua kita itu sudah meninggal. Nah kita pun juga perlu menjaga silaturahmi dengan keluarga mereka ya. Kita dengan banyak menjaga silaturahmi ya, maka kita bertambah, rezeki kita akan bertambah ya, koneksi kita pun bertambah. Istilah kiranya sekarang networking kita pun bertambah. Kalau networking kita banyak, tentu juga urusan kita jadi mudah, rezeki kita pun menjadi mudah. Jadi nah penting, jadi benar yang katakan oleh Nabi dalam hadisnya itu, walaupun tua ya saudara kita sudah meninggal ya, kawan kolega dari orang tua pun tetap menjalin silaturahmi ya, karena itu juga menambah networking kita dan menambah rezeki kita. Nah ini bisa kita wujudkan sama-sama. Kemudian Bapak Ibu, kami sampaikan khususnya para dosen dalam selama berapa minggu sejak awal perkuliahan memang kita dalam absensi menggunakan MyUNP. Dalam proses menggunakan MyUNP selama ini itu sebenarnya dalam tahap uji coba, belum kita hitung, dan kehadiran semuanya itu kita anggap hadir semuanya 100%. Walaupun kemarin itu ada lagi gejolak, sengaja kita tidak umumkan secara resmi, itu adalah tahap uji coba supaya semuanya aware menggunakan MyUNP untuk proses belajar mengajar kita ya. Kebetulan saya janji dulu bahwasanya itu sampai akhir mid semester. Nah, mulai dari sekarang kan dalam tahap waktunya mid semester, habis dari mid semester ini perkuliahan ya, semuanya yang dicatat tersebut akan menjadi indikator atau menjadi referensi insentif berbasis kerja. Nah, jadi Bapak Ibu menyampaikan kepada dosen ya bahwasanya itu menjadi penilaian. Jadi mohon diisi ya absensi perkuliahan di MyUNP itu. Ini bukan untuk tidak kepercayaan kepada Bapak Ibu semua, tetapi adalah bagian dari kontrol. Semuanya dikontrol ya, semua diawasi. Rektor pun diawasi oleh MWA, MWA pun nanti diawasi oleh berbagai elemen-elemen lagi di kementerian. Jadi ada supaya pekerjaan kita itu bersifat ada yang mengawalnya Bapak Ibu semuanya. Dan itu juga dari mahasiswa
nanti kan ada di saat perkuliahan itu dari mahasiswa itu mengklik betul bahwasanya memang terjadi perkuliahan di waktu tersebut. Nah, jadi absen tidak semua mahasiswa, salah satu dari mahasiswa mengklik bahwasanya terjadi saat itu perkuliahan. Ya, itu untuk mengontrol bahwasanya memang betul ada perkuliahan di jadwal tersebut, di mata kuliah tersebut. Nah, ini semua untuk lagi kontrol kita semua, bagaimana kita betul-betul ya untuk mahasiswa, untuk memastikan mahasiswa mendapat layanan yang benar ya dari universitas. Dan itu juga kami ingin mencek juga betul-betul mahasiswa mendapatkan haknya atau tidak. Nah, ini saling kontrol kita bersama-sama ya, bagaimana kita menjaga kualitas layanan kita, kualitas pendidikan kita. Semuanya terrekod ya, ada datanya, nanti bisa disampaikan apa keluhannya. Bapak Ibu semua, mahasiswa semuanya, bagaimana kita dalam era digital ini ya, dalam proses transformasi ini berjalan dengan mohon dukungan semua dosen dan mahasiswa. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Rektor Universitas Negeri Padang atas sambutan yang diberikan. Acara terakhir yakni doa. Sebelum kita tutup, izinkan saya untuk memimpin doa dan marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat wa ya qadi al hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatna minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Allahumma yassir umurana wa balligh maqsidana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.